Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wabad. Teman-teman semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Wahyu Jati Purito, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi nantinya dengan menggunakan program SPSS, yaitu untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Darajat MAG. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal UTS yang telah diberikan atau yang sudah ada. Saya izin share screen. Baik teman-teman, berikut soal UTS mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, yaitu tentang regresi. Ya, intinya dengan data-data yang ada di layar ini tentang pola asuh ortu, kemudian prestasi akademik, kemudian minat, nantinya kita akan mengerjakan membuat komputasi analisis regresi ya dengan menggunakan program SPSS. Pada kesempatan kali ini saya memilih mengerjakan program SPSS. Kenapa? Salah satunya yaitu salah satu kelebihan dari program SPSS adalah dia langsung merun data semuanya. Beda sama Excel yang satu-satu gitu untuk menganalisis sebuah datanya. Dan ini salah satu kelebihan dari program SPSS. Baik, berikut contoh soalnya yang saya ingin kerjakan. Kemudian sebelum mengerjakan materi, saya izin mukadimah dulu, perawalan dulu, yaitu itu tentang regresi nantinya. Bentar, saya sambil mencari. Jadi nanti akan dijelaskan tentang konsep dasar regresi analisis. Saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang konsep dasarnya. Ya baik teman-teman, berikut tentang konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui atau ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi nanti ada X1, X2, dan Y. Kemudian yang uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh versial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Bedanya apa? Bedanya kalau namanya uji T itu hanya 1X, contoh 1X. Apakah prestasi itu, apakah minat itu nanti berpengaruh pada prestasi? Di sini X-nya berarti minat, sedangkan Y-nya di sini prestasi. Kemudian uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi di sini ada dua variabel nantinya. Kalau uji F ya bersama-sama, berarti ada X1 dan X2. Contoh yang ada di soal, yaitu kan apakah ada pengaruh terhadap X1 pengaruh orang tua, ya, dan X2-nya di sini minat. Ya kan? Berarti apakah ada pengaruh orang tua dan minat terhadap terhadap prestasi belajar ya, gitu. Prestasi belajar di sini variabel terikatnya adalah Y. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Ya, jadi nanti variabel X ya itu memberikan dampak berapa persen gitu terhadap variabel Y gitu.
Yang tadi adalah pengaruh orang tua dan minat. Nah, di sini tuh berapa persen sih pengaruh orang tua dan minat terhadap variabel Y gitu. Ya, pengaruhnya berapa persen, signifikan atau tidak gitu. Apakah berpengaruh dan apakah tidak berpengaruh. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya tentang konsep dasar analisis regresi berganda. Kemudian baik lanjut kita akan ke soal. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah membuat kesimpulan dan kita nanti akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya di sini saya mempunyai nomor sebuah X1 dan Y, dan X2 dan Y. X1 saya adalah di sini di keterangan adalah pola asuh ortu, kemudian X2-nya adalah minat, Y-nya adalah prestasi akademik. Ya, maka di sini saya membuat judul penelitian yaitu hubungan antara pola asuh orang tua dan minat ya, terhadap prestasi belajar murid SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Jadi ini bisa bebas ya teman-teman untuk tempatnya. Saya di sini memilih tempat di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Kemudian rumusan masalahnya yang saya terapkan pada kali ini adalah apakah ada hubungannya antara pola asuh orang tua dan minat terhadap prestasi belajar murid SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Jadi ini judul penelitian, kemudian di sini adalah rumusan masalahnya. Oke, baik teman-teman. Dan di sini ada ini anggap ini misal ya teman-teman. Ini misal nilai 2 sampai 2 di sini X1, kemudian Y-nya 4 sampai 5, minat 3 sampai 3. Ya, ini adalah untuk permisalan saja. Kemudian kita ke rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya di sini HO tidak terdapat pengaruh pola asuh ortu, berarti X1, dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi. Prestasi yaitu Y. Dan H1-nya terdapat pengaruh pola asuh ortu X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Jadi beda antara HO dan H1 ya teman-teman. Kalau HA itu tidak terdapat pengaruh, sedangkan H1 itu terdapat pengaruh. Jadi seperti itu. Kemudian di sini tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi alfanya adalah 0,05. Kok bisa kenapa 0,05? Karena ini sudah menjadi standar. Ya, sudah menjadi standar rumusan gitu. Kemudian di sini ya uji F ya. Nanti kita akan tadi kan kalau uji T kan berarti kita hanya membandingkan antara X1 dan Y. Berarti contoh apakah ada hubungannya pola asuh ortu dan prestasi, yaitu merupakan uji T. Ya, kalau uji F itu berarti dua-duanya. Apakah ada pengaruh pola asuh terhadap minat? Emang apakah ada pola asuh ortu dan minat terhadap prestasi akademik? Ya, jadi kalau uji T dua-duanya secara bersamaan X1 dan X2. Kalau namanya uji T hanya satu saja gitu. Oke, demikian kita akan coba untuk membuka SPSS ya teman-teman. Oke, pada kali ini ya kita akan membuka SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS yang terbaru. Berapa ya kalau nggak salah 23 kalau nggak salah. 22 atau 23. Oke, kita coba ya teman-teman. Tadi kan kita coba di sini variabelnya. Variabel. Nah, di sini kita tulis boleh ini X1 kita ketik di sini X1. Dan di sini X2. Kemudian di sini kita kasih keterangan Y.
Kemudian di sini kita label tadi X1 apa? X1 pengaruh ortu, tulis pengaruh ortu. Kemudian X2-nya minat, kita tulis Y-nya prestasi. Ya, kemudian yang ini type weight decimal kita biarkan aja. Yang penting kita namanya dan labelnya kita apa? Jangan lupa untuk tulis sesuai dengan tadi ya X1, X2, Y-nya ditulis di label. Kemudian kita kalau sudah kita ke data view. Nah, kan udah ada tuh muncul di sini X1, X2, Y-nya, maka kita isi ya teman-teman, maka kita isi. Oke, nah isi saja. Kita berarti isi, kita kembali ke Excel. Dia ini X1 kita copy aja, copy, terus kembali lagi ke SPSS. Kembali ke SPSS X1 kita copy aja di sini. Nah, udah. Kemudian X2 kita juga tulis aja. Kemudian di sini SPSS kita X2 di copy aja. Ya, kita copy. Oke. X2 Y, sekarang Y. Dan juga kita copy Y, copy, Ctrl C. Jadi kita copy di sini. Ya, udah. Jadi tadi data yang kita masukkan ya di Excel kita pindahkan ke SPSS. Ini X1-nya, ini X2, dan ini Y-nya. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman untuk memasukkan datanya ya. Kemudian setelah itu sudah kita maka setelah dimasukkan selesai kita maka analisis ya. Jadi kita akan menganalisis data yang ada di sini. Oke, baik teman-teman, kita analisis. Berarti kita klik analisis. Klik. Oke, kita pilih regresi ya, regression. Terus kita pilih linear. Nah, kalau teman-teman pilih linear. Oke, di sini ada dependent dan independent. Ya, maka kalau dependent kita tadi Y-nya, prestasi berarti. Oke, prestasi Y kita pindah, klik. Kemudian pengaruh ortu, X1-nya kita pindah ke independen, dan minatnya kita juga pindah ke independen X2-nya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kita kemudian kita oke. Ya, kita oke. Nah, di sini maka akan muncul apa datanya. Akan muncul datanya ini ada keterangan regression. Ya, teman-teman. Nah, saya akan itu dulu barangkali ini ada. Nah, ini maka akan muncul datanya. Ya, regression ini udah langsung otomatis terinput semua, baik ANOVA, model summary, koefisien, variabel, ini udah ada semuanya. Ini ada keterangannya regression. Oke, maka setelah itu kita bagaimana? Kita simpulkan, ya, teman-teman, kita simpulkan apa hasil dari regresi ini. Oke, kita simpulkan secara bersama-sama. Ya, yang tadi kita sudah buat. Oke, di sini kita lanjut, kita simpulkan. Nah, tadi rumusan hipotesis sudah, sekarang uji F-nya. Nah, kita bahas uji F, uji F-nya.
Jika nilai SIG ya, nilai SIG yang tadi ini nah, jangan lupa teman-teman kita copy ya, yang hasil dari SPSS tadi kita copy ke Excel. Ini saya sudah membuat sebuah kesimpulan ya. Kita bareng-bareng untuk menganalisanya. Uji F. Jika nilai SIG ya eh, lebih kecil daripada 0,5 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Terus jika nilai SIG itu ternyata lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Maaf, di sini kurang ya, terhadap variabel Y kita tambahkan terhadap variabel Y ya. Udah. Oke, terus sebelumnya kita harus menentukan rumus dulu tentang F tabelnya. Ya, harus menentukan tentang F tabelnya. Di sini ada F tabelnya ya. Rumus F tabel adalah sama dengan F ya. K itu apa? K itu koefisien. Ya, koefisiennya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Yaitu pola asuh ortu X1 dan minat. Ya, ini ada koefisiennya ada 2. Maka kita tulis di sini 2. Terus N. N itu apa? Ya. Eh, N itu sini ya. Apa tentang pola asuh, ortu dan minat. Nah, ini K ini maaf, K ini jumlah ya. K ini jumlah ya. K ini jumlah 10 berarti ya, dari jumlah variabel. Ya, variabelnya 10. Itu 10, kemudian N tadi apa koefisien, berarti pola asuh ortu ya dikurangi maaf, pola asuh ortu dan minat ini kan 2, kemudian dikurangi 10 ya, jadi 8. N 2 ya, udah ini dibagi K bagi N 2, terus K-nya di sini N min K 10 kurangi 2 koefisien variabelnya tadi 10 8, 10 kurangi 2 8 sama dengan 4,46. Kenapa 4,46? Kita cek di F tabel ya. Teman-teman kita cek di F tabel. Jadi berapa? 446. Tadi kita cek di F tabel. Bentar. Kita cek di F tabel apakah ada, nanti kita sambil mengeceknya secara bersama ya. Tadi 28 ya. Tadi 28. Ya, kita cek. Kita di sini share screen. Oke. Di sini tadi kan 28 teman-teman ya. Titik presentasi distribusi F untuk probabilitas yaitu tadi 0,05 karena sudah menjadi standarnya. Sudah menjadi standar 0,05. Tadi 2/8, 2/8. Berarti sini 2. Ya, ini 2. Terus 8 kita ini. Berarti 4,46. Teman-teman ya. F tabelnya adalah 4,46. Jadi ada rumus tersendiri. Titik presentase ya distribusi F tabel ataupun T tabel juga ada. Jadi masing-masing berbeda. Kemudian kita lanjut ke Excel lagi. Ya, tadi udah ketemu 4,46. Ini adalah F tabelnya dari 2/8. 2-nya adalah variabelnya, MK adalah 10 kurangi 2. Jadi variabel sama dengan 8. Ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang model summary dulu ya. Kita akan membahas tentang model summary dulu. Model summary di sini ya. Jadi setelah data tersebut ya kita analisis tentang X1 yaitu minat orang tua dan X2, maaf, tentang X1 tentang peran orang tua dan X2 tentang minat,
apakah berpengaruh dengan prestasi, ya kita copy saja tadi hasil yang sudah di-run di SPSS, kita copy model summary-nya ke Excel. Nah, maka di sini akan kita bisa simpulkan ya R-square-nya. R-square-nya yaitu 0,289 ya. Maka kita simpulkan berdasarkan output di atas diketahui nilai R-square-nya sebesar 0,289. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2, X1 pengaruh orang tua dan X2 minat secara simultan terhadap variabel Y, yaitu tentang prestasi akademik, adalah sebesar 28,9%. Berarti hanya berpengaruh 28,9% minat dan orang tua, pengaruh orang tua. Sisanya apa? Sisanya berapa? Sisanya adalah 71,1%. Ini diambil dari 100% dikurangi 28,9. Terdapat 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel pola asuh ortu dan minat. Mungkin bisa perpustakaan, bisa teman, bisa lingkungan, itu yang mempengaruhi ya. Jadi yang hanya mempengaruhi pengaruh orang tua dan minat adalah sebesar 28,9%. Ini model summary-nya dari penelitian yang kita buat ya, yang ada di soal tadi. Kemudian kita lanjut ke model ANOVA. Nah, kita lanjut ke model ANOVA. Kita baca di sini model ANOVA, kesimpulan secara menyeluruh kita akan bahas di model ANOVA ini. Ya. Kemudian di sini udah ketemu ini sig-nya ya, sig dan signifikan dan F hitungnya ya sudah ada di sini, sudah terbaca. Tinggal kita simpulkan aja, tinggal kita baca ya. Ya, yang pertama ini berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,30. Jadi ini ya teman-teman, 0,30 ya. Iya ini 0,30 ya. Itu lebih besar ternyata daripada 0,05. Ya, dan nilai F itunya berapa? 1,42. Ini lebih kecil daripada F tabel. F tabelnya 4,46 ini ya teman-temannya. Yang tadi sudah kita bahas itu lebih kecil daripada F tabel. Maka apa kesimpulannya? Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima yang berarti tidak dapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap B. Berarti tidak ada atau tidak terdapat pengaruh antara peran orang tua dan minat terhadap prestasi akademik. Mungkin bisa dipengaruhi oleh lain, baik lingkungan, teman, perpustakaan, mungkin juga ibadah. Jadi seperti itu. Jadi ditolak. Maka yang ini kesimpulannya adalah HO ditolak. Ya. Ini adalah uji F-nya, berarti rumusan hipotesisnya maka ini. HO diterima ya, maka ini HO diterima, maaf ini HO diterima, yaitu tidak maaf jadi nggak kelihatan. Maka hal ini ya tidak terdapat pengaruh pola asuh ortu X1 dan X2 secara simultan terhadap prestasi. Ini prestasinya yaitu Y, kita tebalkan ya, maka HO diterima. Ya, tadi kesimpulan pada kali ini yaitu pola asuh ortu ya tidak terdapat pengaruh pola asuh ortu X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi akademik, yaitu prestasi akademiknya Y. Jadi HO diterima, H1 ditolak. Mungkin demikian teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan yang saya dapat sampaikan terkait soal UTS mata kuliah metodologi penelitian pendidikan tentang uji regresi. Baik dari judul penelitian,
rumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian model summary dan kesimpulan. Demikian hasilnya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saran dan kritik sangat saya nantikan untuk kebaikan ke depannya. Semoga bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat dalam kebaikan pada sesama. Demikian teman-teman dan semuanya, semoga bisa bermanfaat dan beberapa kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.